Untuk dunia seni lukis itu banyak orang yang mengatakan, wah saya tidak bisa. Belum melakukan tidak boleh mengatakan tidak bisa, harus bisa. Nama saya Yulianto Eko Sunugroho, itu nama aslinya. Saya biasa dipanggil Eko Yes. Nah, Yes ini sebenarnya singkatan dari Yulianto Eko Sunugroho, nama asli itu tadi. Jadi karena pada waktu tahun 2000-an itu saya memulai melakukan kegiatan siaran di TVRI Kalimantan Tengah, yaitu acara Kuas Kreativitas untuk Anak Sekolah sampai tahun 2020. Nah, saya lahir di Yogyakarta. Ini sudah lama saya tinggal di Kalimantan Tengah ini. Kebetulan saya dulu sebagai ASN, tenaga pendidik di salah satu sekolah di Palangkaraya. Nah, saya berkesenian, terutama seni rupa ini menjadi hobi saya sejak saya masih muda. Saya sering mencoret-coret itu. Kebetulan pada waktu masih SMA ya, SMP saya masih di kampung, SMA saya di Yogyakarta. Itu setiap hari malam minggu itu saya sering singgah di tempatnya Avandi ya. Nah, itu yang mendorong saya, memotivasi saya untuk berkesenian, terutama seni rupa. Di samping itu sejak kuliah juga tahun 74-75 itu saya juga sering bermain di tempatnya Pak Amri Yahya, pelukis batik yang terkenal di Indonesia itu. Dari situlah memacu saya untuk hobi saya itu mulai pelan-pelan tersalurkan. Sejak awal, Eko Yes telah menunjukkan dedikasi yang tinggi pada seni. Dengan Kuas sebagai tongkat estafet, ia menjelajahi dunia warna dan bentuk, menuangkan segala emosi dan inspirasi ke dalam kanvas. Perjalanannya berkelana dari Yogyakarta, pusat seni rupa Indonesia, hingga ke Palangkaraya, menjadi bukti nyata semangatnya untuk berkarya dan berbagi. Ya, Pak Avandi itu. Jadi saya tertarik, kenapa? Seorang ini agak sedikit ya, saya mohon maaf. Pelukis tidak berarti melemahkan yang lain. Pelukis ini berkarya sampai akhir hayat, dia masih berkarya. Contohnya Pak Avandi itu, walaupun dia sudah sakit, ada di tempat tidur, tapi dia masih memanggil. Nah, di situ yang memacu saya, memanggil untuk melakukan coretan. Asisten-asistennya disuruh mengumpulkan cat-catnya, ya disuruh ini cat ini warna ini tuangkan ke sini. Nah, itu. Jadi ternyata masih berkarya. Galeri Eko Yes terletak di Jalan Dahlia nomor 10 Kota Palangkaraya. Galeri ini diresmikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 12 Januari tahun 2023. Rumahnya di Jalan Dahlia kini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga menjadi sebuah galeri yang hidup di mana karya-karyanya bernapas dan bercerita. Galeri Eko Yes adalah sebuah monumen bagi semangat juang seorang seniman yang tak kenal lelah. Di sini, seni bukan hanya sekedar hobi, tetapi sebuah gaya hidup, sebuah cara untuk menyuarakan hati dan pikiran. Seni lukis bagi Pak Eko adalah cerminan jiwa seorang seniman, lebih dari sekedar coretan di atas kanvas. Setiap goresan kuas adalah sebuah pernyataan, sebuah refleksi dari pengalaman hidup dan pandangan dunia sang pelukis. Yang masih TK itu harus mengenal warna. Mengenal warna, makanya ada istilah mewarnai. Dibuatkan gambar dulu, setelah dia mengenal bentuk, oh ini bentuk binatang ini, binatang air, binatang darat, binatang udara, lalu dia warnai.
sesuai dengan tingkat pemikiran dia. Itu oh binatang darat, oh binatang bisa terbang, misalnya apa burung, oh itu warnanya gini. Nah, itu pokoknya anak tetap dikasihkan warna. Dan belum tentu warna ini misalnya gini kepada anak-anak. Nah, itu daun itu warna hijau, nggak mesti. Anak sukanya merah ya nggak apa-apa, biarkan aja dulu. Nah gitu ya. Jangan dimarahi, oh itu nggak boleh itu. Nah, untuk anak-anak semacam gitu. Setelah mewarnai, tahap berikutnya yaitu belajar meniru gambar. Ya, baik dari si pelatihnya memberikan cara gambar maupun meniru dari bahan yang disiapkan oleh pelatihnya. Gitu. Setelah meniru gambar, ya kan, ada bentuk. Nanti mereka kalau mau diwarnai sendiri silahkan gitu, bagus gitu. Nah setelah itu baru mulai mengenal melukis. Melukis dengan media kering, misalnya krayon, itu kan media kering, pensil, media kering. Nah media basah itu ada cat akrilik, cat minyak, itu media basah. Kemudian tinta, itu media basah ya. Beliau kalau mengajar sangat disiplin dan anak-anak memang menyukai cara mengajar beliau, lebih cepat memahami, dan beliau itu dengan anak-anak begitu mengayomi sekali supaya anak-anak tuh yang bakatnya misalnya tidak tahu akan menjadi, oh ini bakatku di sini loh, begitu. Beliau lebih ke anak-anak tuh lebih cepat dan ya lebih akrab sama anak-anak. Saya kagum di usia beliau yang sudah lumayan, yang berumur lah ibaratnya, tapi beliau masih tetap bertugas, walaupun ibaratkan ini beliau nih udah mungkin sudah berumur, waktunya istirahat, tapi beliau merasa kemampuan beliau sayang untuk tidak diberikan kepada anak-anak, tidak dibagikan kepada, diturunkan kepada anak-anak gitu. Apalagi sekarang nih banyak anak-anak yang punya bakat yang memang belum bisa mereka menyalurkan, dan dengan itu Pak Eko tetap tadi sempat berbicara juga dengan beliau, merasa di usia saya yang tua ini rasanya sayang kalau belum selesai dengan tugas-tugas saya, apa yang saya bisa belum saya bagikan ke anak-anak. Beliau, saya senang sekali beliau merasa masih mampu untuk menerapkan apa yang beliau punya gitu, pada anak-anak. Output sebuah seni itu kalau menurut saya dan kebanyakan orang adalah ketika karya kita dilihat orang. Menurut saya, menurut kebanyakan dan menurut kebanyakan pun seperti itu. Tapi ketika karya kita itu tidak dilihat orang, apakah itu menurut Bapak masih tetap termasuk sebuah karya? Itu yang pertama. Tadi dikatakan bahwa sebuah karya ini kalau nggak dilihat orang, ya menurut kebanyakan orang itu bukanlah sebuah karya gitu ya. Sebenarnya tidak sama sekali. Seseorang yang berkarya baik dalam dunia seni lukis itu setiap dia berkarya melakukan tindakan untuk mengaplikasikan apa yang dia rasakan, dia lihat melalui kanvas, melalui cat, media yang digunakan lah seni lukis. Itu adalah sebuah karya. Bahkan itu bisa dikatakan kalau boleh bahasa anunya itu, diri saya, diri si pelukis ada di situ gitu. Dan itu bisa abadi ya, walaupun pelukisnya sudah tidak ada, karya itu masih ada, itu sebuah karya. Karena gini Pak, banyak seniman ya, terutama yang muda-muda ini kan, mereka itu motivasinya ketika ingin berkarya, karyanya harus dilihat orang. Contoh misalkan mereka bikin lagu bikin lagu, kalau nggak ada yang dengar
mereka bakal pupus, mungkin seperti itu. Atau misalkan mereka ngelukis, sudah capek nih, kita kan mengeluarkan effort dan usaha. Tapi ketika kita karya kita ini selesai dan nggak ada yang lihat, nah mungkin itu titik buat mereka, kayaknya saya tidak berbakat untuk berkarya, mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin menurut pandangan saya, justru orang ini tidak menjiwai secara penuh tentang seni itu. Kalau orang yang sudah masuk meresap dalam dunia seni, dilihat orang kehendak tetap aja dia. Nah, untuk dilihat orang itu supaya dikenal aja, supaya diketahui oleh orang khalayak atau oleh orang banyak itu. Walaupun tidak diketahui ya tetap berkarya, tetap ada gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Pak Eko ini, apakah sebuah karya seni itu harus punya makna yang harus kita pikirkan, ataukah sebuah karya itu bisa hanya sekedar keindahan yang kosong? Maksudnya gini, kita contohkan lukisan ya. Lukisan itu kan kita ambil contoh lukisan Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Itu menurut saya termasuk karya yang punya makna dan harus dipikirkan. Tapi ada juga karya itu indah, cuman kita nggak perlu mikir, cukup menikmati keindahannya aja. Menurut Pak Eko gimana itu? Karya seni ini kan universal Mas. Bebas. Bebas. Jadi apapun semua itu menurut saya cuma dikembalikan kepada siapa yang menikmati, siapa yang menonton, siapa yang itu tergantung tergantung apanya ya, tergantung modalnya seseorang, tingkat kemampuannya aja. Konsumennya itu sebenarnya itu karena menghayati sebuah karya seni ini memang betul-betul harus secara utuh ya kan, itu perlahan-lahan untuk memahami betul-betul coretan ini begini ya kan. Kalau yang sudah terbiasa akan melihat orang-orang yang lain, apalagi yang muda-muda itu. Karena kita bicara pendidikan kan. Pendidikan itu kan erat kaitannya dengan berpikir logis dan linear. Betul. Artinya mereka sangat sistematis nih, sangat terstruktur. Sedangkan dari sisi seniman ini mereka lebih kreatif dan bebas. Nah, bagaimana cara Pak Eko mengintegrasikan kreativitas dan kebebasan ini ke dalam dunia pendidikan tadi? Anak ini misalnya kita anak-anak yang sekolah tingkat dasar, jangan misalnya kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh harus begini. Jangan mengikuti artinya kalau guru itu membuat gini. Contoh misalnya, contoh kecil aja. Kalau membuat pohon itu harus warna hijau. Ada anak yang suka warna lain, biarkan saja. Nah, gitu. Nanti kalau ngikut, akhirnya jadi antara murid dengan guru itu mengikuti, guru saya dulu begini, kok harus begini. Itu akhirnya tidak memberikan kebebasan, harus ngikut gurunya. Tidak sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau gurunya salah kan? Itu yang penting bagaimana menanamkan cara itu ya. Jangan divonis bahwa ini salah. Di seni rupa itu tidak ada istilah salah sebenarnya. Kecuali kalau matematika, ilmu fisika, ilmu eksak itu ada salah benarnya karena ada dalil-dalilnya. Menurut Pak Eko nih, lebih penting proses atau hasil akhir? Proses Mas. Proses. Kalau hasil akhir ini kadang-kadang bisa secara sembunyi-sembunyi itu dibuatkan oleh orang lain. Orang lain. Kalau proses tidak bisa dipungkiri. Kan dilihat, kamu ini sudah berbuat atau belum ya kan gitu. Tapi kalau hasil akhir kadang-kadang ada keterlibatan orang lain yang baik secara pemikiran maupun proses pembuatannya itu. Nah, jadi lebih baik kita pada
pada proses ya itu. Karena sesuatu itu proses. Itu kan hasil akhir ini merupakan satu terminal saja, terminal untuk oh ini sampai di sini saya gitu ya. Terus nanti bagaimana, saya masih mau lanjutkan enggak kan gitu ya. Misalnya seperti ini, saya membuat sebuah galeri rumah saya jadikan ini saya proses ini. Kalau saya tidak ada, maksud saya ya, kalau saya tidak ada kan, kalau ada yang mau melanjutkan ya silakan. Saya tidak lihat lagi mau dilanjutkan enggak, tapi saya sudah menancapkan ini menjadi sebuah monumen yang karya seni di Palangkaraya ya, secara umum di Kalimantan Tengah. Hasil dari sebuah proses. Iya. Oke.